Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan masuk ke bab 2 pada semester 2 berkaitan dengan reaksi reduksi oksidasi atau disingkat dengan reaksi redoks. Konsep dari reaksi redoks sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah tentang penangkapan dan pelepasan oksigen, penangkapan dan penerimaan elektron, dan bilangan oksidasi. Konsep pertama yaitu tentang penangkapan dan pelepasan oksigen. Oksidasi itu adalah penangkapan atau pengikatan oksigen. Contohnya adalah 2Mg plus O2 menjadi 2MgO, di mana di sini Mg-nya semula dia tidak memiliki oksigen. Kemudian karena dia berikatan dengan oksigen, maka terjadi pengikatan membentuk suatu jenis MgO. Kemudian ada FeO direaksikan dengan O2, dia akan membentuk suatu Fe2O3, atau Fe-nya semula oksigennya 1, karena dia berikatan dengan oksigen, maka dia akan membentuk Fe2 dengan O yang jumlahnya tidak lagi 1. Kemudian untuk reaksi reduksi atau pelepasan oksigen, contohnya adalah Fe2O3, O-nya semula adalah jumlahnya adalah 3. Kemudian ketika direaksikan dengan CO, Fe-nya tidak memiliki oksigen. Atau dari HgO yang semula jumlah O-nya 1 menjadi Hg saja gitu. Jadi kalau untuk konsep penangkapan dan pelepasan oksigen, untuk oksidasi itu yang semula tidak memiliki O atau jumlah O-nya adalah 1 atau lebih, kemudian setelah itu dia jumlah O-nya dia berbeda atau bertambah O-nya. Sedangkan kalau reduksi itu dari yang semula jumlah O-nya ada misalnya lebih 3, kemudian menjadi tidak memiliki O atau jumlah O-nya berkurang. Itu adalah suatu jenis reduksi. Kemudian konsep yang kedua yaitu penangkapan dan pelepasan elektron. Sebelum itu kita belajar dulu apa yang dimaksud dengan yang namanya koefisien, indeks, serta muatan. Jika ada suatu ini adalah suatu unsur, kemudian di depannya ada suatu angka, maka angka ini dikatakan sebagai koefisien. Sedangkan ada suatu unsur, kemudian di sini ada angka kecil, ini dikatakan sebagai indeks. Kemudian ada suatu unsur juga, kemudian di sini ada suatu plus atau minus, maka di sini namanya adalah muatan. Gitu. Ya, kemudian untuk konsep tentang pelepasan elektron sendiri misalnya adalah seperti ini. Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu. Dikatakan sebagai oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron. Contohnya adalah Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Ciri khasnya yaitu jika elektronnya ada di sebelah kanan panah, ya di sebelah kanan panah, ini panahnya kanan panah, maka reaksinya disebut reaksi oksidasi. Sedangkan untuk reaksi reduksi itu adalah reaksi penangkapan elektron. Contohnya adalah Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Ciri khasnya adalah elektronnya ada di sebelah kiri panah. Berarti jika dalam suatu reaksi ini mana yang namanya reaksi oksidasi, mana yang namanya reaksi reduksi, Zn ya menjadi Zn2 plus, ya kan, dari yang tidak bermuatan menjadi yang bermuatan, ya kan, berarti reaksinya namanya reaksi apa? Reaksi oksidasi. Kemudian dari Cu2 plus Cu, dari yang memiliki muatan ke yang tidak memiliki muatan, reaksinya namanya apa? Reaksi reduksi. Seperti itu ya. Kemudian konsep yang ketiga yaitu konsep yang berkaitan dengan bilangan oksidasi atau disingkat dengan biloks. Biloks ini didefinisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan. Ada beberapa aturan dalam penentuan bilangan oksidasi atau biloks. Aturan yang pertama, jika bilok unsur golongan 1A yaitu Li, Na, K,
maka Rb, Cs dalam suatu senyawa biloxnya adalah +1. Contohnya NaCl. Na di sini dia dalam suatu senyawa, yaitu senyawanya adalah NaCl. Maka bilox Na dari NaCl ini adalah +1. Maka saya tulis di sini Na biloxnya adalah +1. Sedangkan aturan yang kedua, bilox unsur golongan 2A yaitu Be, Mg, Ca, Sr, Ba dalam senyawa biloxnya adalah +2. Contohnya adalah MgI. Di sini ada Mg di mana dia adalah golongan 2A dalam suatu senyawa, yaitu dalam senyawa magnesium iodida ini. Maka bilox Mg-nya adalah sama dengan +2. Seperti itu. Kemudian aturan yang ketiga yaitu bilox unsur bebas yaitu adalah Na, Mg, Zn serta molekul unsur yaitu O2, S8, Cl2 dan lain-lain biloxnya adalah 0. Ya, jadi Na-nya bukan Na dalam aturan yang pertama, tapi Na-nya ini adalah Na yang berdiri sendiri, bukan Na yang terbentuk dalam satu senyawa. Kemudian yang nomor 4, bilox ion monoatomik sama dengan muatannya. Contohnya adalah ini, Na plus ini Na memiliki muatan, maka bilox dari Na ini adalah +1 karena muatannya adalah plus, artinya dia Na-nya adalah +1. Kemudian Mg2+, di sini Mg-nya juga memiliki muatan. Muatannya berapa? Muatannya adalah 2+, maka bilox Mg2+ ini adalah +2. Kemudian S2-, memiliki muatan -2, berarti biloxnya adalah -2, dan seterusnya. Tidak hanya pada 3 ion ini. Kemudian aturan yang kelima, jika bilox unsur golongan 7A, yaitu adalah F, Cl, Br, I, At, pada suatu senyawa, biloxnya adalah -1. Contohnya adalah KCl. Cl di sini ada Cl, di mana Cl ini adalah golongan 7A. Maka karena Cl ini dalam golongan 7A dalam satu senyawa, maka Cl ini biloxnya adalah -1. Gitu. Tetapi jika ada K ini kan termasuk golongan 1A pada aturan pertama. Maka karena dia berada pada aturan pertama, maka K ini diposisikan yang pertama, yaitu adalah +1, baru Cl-nya nanti menyesuaikan. Tetapi ini hanya sebagai contoh bahwa Cl di dalam satu senyawa dia adalah biloxnya adalah -1. Kemudian MgCl2, di sini ada Cl sejumlah 2 dalam satu senyawa. Ya, maka bilox Cl itu kan adalah -1. Tapi karena dia memiliki 2 Cl atau jumlah Cl-nya ada 2, maka di sini adalah -2. Berarti Cl2 ini biloxnya adalah -2. Kemudian aturan yang ke-6, bilox unsur O pada senyawanya sama dengan -2, kecuali F2O, bilox O-nya adalah sama dengan +2. Kemudian pada senyawa yang peroksida seperti H2O2, Na2O2, dan BaO2, biloxnya adalah -1. Jadi bilox unsur O itu semuanya adalah -2. Tapi jika kamu ketemu F2O, bilox O-nya adalah +2, bukan lagi -2. Kemudian jika ketemu H2O2, O di sini bukan -2 tapi -1. Jadi -1 kali 2 sama dengan -2. Kemudian pada senyawa yang super peroksida, yaitu senyawanya adalah KO2 dan NaO2, biloxnya adalah -1/2. Jadi kalau misalnya di sini O-nya adalah -1/2, satu O-nya adalah -1/2, berarti 2 O-nya adalah -1. Itu berarti K-nya adalah +1. Seperti itu. Kemudian aturan yang ketujuh, jika bilox unsur H pada senyawanya adalah +1, kecuali dalam hidrida atau senyawa hidrogen dalam logam, biloxnya adalah -1. Contohnya adalah H2O, HCl, H2S, dan NH3. Di sini dia memiliki bilox adalah +1, sehingga kalau hanya adalah satu H itu adalah biloxnya +1, kalau di sini ada 2H berarti biloxnya adalah +2. O-nya berarti adalah -2. Kemudian HCl di sini bilox H-nya adalah +1, Cl-nya dia adalah -1. Kemudian H2S biloxnya di sini adalah +2, S-nya dia adalah -2. NH3 hanya di sini adalah +3, N-nya berarti berapa? -3. Gitu.
Kemudian, jika ketemu senyawa hidrida atau senyawa dengan logam seperti NaH, CaH2 dan AlH3, biloxanya adalah -1. Berarti di sini hanya adalah -1. Na-nya jadi +1. CaH2 juga sama, di sini hanya adalah -2, maka Ca-nya adalah +2. Sama halnya dengan AlH3. Kemudian, aturan yang ke-8, jumlah biloks semua unsur dalam senyawanya adalah sama dengan 0. Contohnya adalah Fe2O3. Ya kan? Berarti Fe2O3 kan adalah suatu senyawa. Karena dia tidak memiliki muatan, maka biloksnya adalah sama dengan 0. Kemudian kalau kita disuruh menentukan unsur-unsurnya atau biloks dari unsur-unsurnya, di sini ada unsur apa? Di sini ada unsur Fe sama unsur O. Berarti biloks dari O itu berapa? O itu adalah -2. Karena di sini ada jumlah O-nya ada 3, berarti -2 kali 3 sama dengan berapa? -6. Sehingga Fe2-nya adalah titik-titik -6 sama dengan 0. Berarti berapa? +6. Gitu. +6 ini adalah Fe2. Kalau ditanyakan Fe-nya saja atau satu Fe sama dengan berapa? Berarti +6 dibagi 2. Berarti +3. Seperti itu. Kemudian aturan yang ke-9, jika jumlah biloks semua unsur dalam bentuk ion itu adalah sama dengan muatannya. Ini adalah semua unsur dalam ion, ya, sama dengan muatannya. Berarti Cr2O72- berapa biloksnya? Biloksnya adalah sama dengan muatannya, sama dengan -2. Kalau kita disuruh menentukan biloks dari unsur-unsurnya, di sini ada unsur Cr sama unsur O. Yang kita cari karena ada di aturan yang mana? Yang ada di aturan adalah yang O. Sehingga yang O ini kita tahu biloksnya berapa? -2. Karena dia punya 7O, berarti -2 kali 7 berapa? -14. Berarti Cr2-nya berapa biloksnya? Titik-titik -14 sama dengan -2. Ketemunya adalah +12. Itu adalah Cr2. Berarti kalau ditanyakan Cr-nya saja berapa? Berarti 12 dibagi 2 sama dengan berapa? +6. Seperti itu. Oke, kita sekarang akan masuk ke bagaimana menentukan biloks dari masing-masing unsur. Di sini ada suatu senyawa yaitu NF3, KMNO4, H2SO4, serta PO4 3-. Kemudian kita suruh menentukan biloks dari unsur-unsur dalam senyawa tersebut. Oke, berarti yang pertama adalah NF3. Di sini ada unsur apa aja? Ada unsur N dan unsur F. Kemudian biloks unsur biloks senyawanya berapa? Biloks senyawanya karena dia tidak memiliki muatan, maka sama dengan 0. Di sini ada unsur apa aja? Di sini ada unsur N dan unsur F. Yang ada di aturan yang mana? Yang ada di aturan yang F, yaitu biloks dalam golongan 7A. Ya, berarti biloks dalam golongan 7A yaitu berupa F ini biloksnya berapa? -1. Karena F jumlahnya ada 3, maka -1 kali 3 sama dengan -3. Sehingga N-nya berapa? N-nya berarti titik-titik -3 sama dengan 0, berarti sama dengan +3. Seperti itu. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu KMNO4. KMNO4 ini suatu senyawa, maka biloksnya berapa senyawa tersebut? Biloksnya karena dia tidak memiliki muatan sama dengan 0. Kemudian ada unsur apa aja? Di sini ada unsur K, ada unsur Mn, ada unsur O. Kenapa M bukan M sendiri, bukan N sendiri? Kalau ada huruf besar dengan unsur kecil, dia adalah dalam satu kesatuan suatu unsur. Ya, berarti di sini ada unsur K, Mn, O. Kemudian yang ada di aturan yang mana? Yang ada di aturan itu yang K sama O. Sehingga yang K sama O yang kita cari terlebih dahulu. K itu berapa biloksnya? K itu biloksnya adalah +1. O itu berapa biloksnya? O itu adalah -2. Karena O-nya di sini ada 4, berarti -2 kali 4 berapa? -8. Maka Mn-nya sama dengan berapa? +1 titik-titik -8 sama dengan 0. Di sini adalah +7. Karena +1 tambah +7 itu adalah +8. +8 dikurangi 8 itu sama dengan 0. Kemudian adalah H2SO4. H2SO4 di sini adalah suatu senyawa. Karena dia tidak memiliki muatan, maka biloks senyawanya adalah sama dengan 0. Di sini ada unsur apa aja? Di sini ada unsur H, ada unsur S, ada unsur O. Kemudian yang diketahui di dalam aturan yang mana? Ada H sama O. Berarti H sama O yang kita cari terlebih dahulu. H di sini biloksnya adalah +1. Ya kan? +1 kali 2 itu berapa? +2. Kemudian
O itu biloxnya berapa? O itu biloxnya min 2. Karena di sini punya 4 O, berarti min 2 kali 4 berapa? Min 8. Sehingga S-nya sama dengan plus 2 titik-titik min 8 sama dengan 0. Berarti ketemu di sini adalah plus 6. Karena plus 2 tambah 6 adalah plus 8, plus 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Kemudian PO43 min, bilox senyawanya berapa? Karena dia memiliki muatan, maka biloxnya sama dengan muatannya, sama dengan min 3. Kemudian ada unsur apa aja? Ada unsur P, ada unsur O. Yang ada di aturan yang mana? Yang ada di aturan yang O. Berarti O itu berapa biloxnya? O itu kalau di dalam aturan biloxnya adalah min 2. Karena di sini punya 4 O, berarti min 2 kali 4 sama dengan berapa? Min 8. Sehingga P-nya berapa? Titik-titik min 8 sama dengan min 3. Berarti P-nya adalah plus 5. Seperti ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke reaksi redoksnya, atau cara menentukan mana oksidasi, reduksi di dalam suatu reaksi. Kemudian ini adalah penentuan reaksi reduksi dan oksidasi yang berdasarkan bilangan oksidasi. Reduksi itu adalah penurunan bilangan oksidasi. Kalau oksidasi itu adalah kenaikan bilangan oksidasi atau bilox. Sedangkan kita juga kenal ada yang namanya reduktor. Reduktor itu adalah yang mengalami oksidasi atau kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan oksidator itu yang mengalami reduksi atau penurunan bilangan oksidasi. Oke, berarti untuk menentukan mana oksidasi mana reduksi, yang kita harus kerjakan terlebih dahulu yaitu dengan cara menentukan bilox dari masing-masing senyawanya atau unsurnya. Contohnya adalah seperti ini, Cr2O72-. Berarti kita tentukan dulu bilox senyawanya karena dia memiliki muatan sama dengan min 2. Yang ada di aturan yang mana? Cr atau O? Yang ada di aturan adalah O. O itu biloxnya adalah min 2. Karena di sini ada 7 O, berarti min 2 kali 7 sama dengan min 14. Cr-nya berapa? Cr-nya berarti titik-titik min 14 sama dengan min 2. Sama dengan berapa? Plus 12. Karena plus 12 dikurangi 14 itu sama dengan min 2. Ini adalah Cr2. Berarti kalau ditanyakan satu Cr-nya berapa? Berarti plus 12 bagi 2 sama dengan berapa? Plus 6. Kemudian SO2. SO2 karena dia tidak memiliki muatan, maka bilox senyawanya adalah sama dengan 0. Yang ada di aturan yang mana? Yang O. O itu berapa biloxnya? Min 2. Min 2 kali 2 sama dengan berapa? Min 4. Sehingga S-nya menyesuaikan, yaitu sama dengan plus 4. Kemudian Cr3+, karena ini adalah suatu ion, karena dan tidak memiliki aturannya hanya pada jika yang memiliki muatan, maka biloxnya adalah muatannya. Berarti biloxnya adalah plus 3 dari muatannya. Kemudian HSO4-, karena dia memiliki muatan, berarti ionnya sama dengan muatannya, yaitu min 1. Yang ada di aturan mana? H sama O. Kemudian H itu berapa biloxnya? H itu biloxnya adalah plus 1. O itu biloxnya adalah min 2. Min 2 karena dia punya 4O, maka min 2 kali 4 sama dengan min 8. Sehingga S-nya berapa? Min 1 titik-titik min 8 sama dengan plus 1. Berarti plus 6. Ya, karena plus 1 plus 6 itu kan plus 7. Plus 7 dikurangi 8 sama dengan min 1. Kemudian tarik garisnya bagaimana? Tarik garis unsur-unsur yang kira-kira mengalami perubahan. Contohnya adalah seperti ini. Cr di sini adalah plus 6, di sebelum panah adalah plus 6. Cr di sesudah panah biloxnya adalah plus 3. Plus 6 sama plus 3 itu kan mengalami perubahan. Berarti kita tarik garis. Plus 6 ke plus 3 itu naik apa turun? Turun. Kalau turun berarti reaksinya apa? Berarti dikatakan sebagai reaksi reduksi. Kemudian O di sini 7 jumlahnya, min 14. Berarti 1 O-nya berapa? 1 O-nya 14 bagi 7 itu adalah 2. Kemudian di sini O-nya adalah min 8. Min 8 dibagi 4 itu juga min 2. Berarti tidak sama ya. Maksudnya sama. Biloxnya sama, berarti tidak ditarik garis. Kemudian S di sini biloxnya adalah plus 4. Kemudian setelah panah, S biloxnya adalah plus 6. Mengalami perubahan. Kalau mengalami perubahan berarti kita tarik garis.
plus 4 ke plus 6 itu naik apa turun? Naik. Kalau naik reaksinya adalah reaksi oksidasi. Seperti itu. Jadi penentuan reduksi sama oksidasi itu didasarkan pada perubahan bilangan oksidasi. Jadi kalau yang mengalami perubahan kita tarik garis, kalau yang tidak mengalami perubahan kenaikan bilangan atau penurunan bilangan oksidasi tidak perlu ditarik garis. Kemudian apa sih yang namanya reduktor? Mana sih yang reduktor? Nah, reduktor itu di sini tadi penjelasannya adalah yang mengalami oksidasi. Kita lihat garis oksidasi. Yang mengalami oksidasi itu yang mana? Yang mengalami oksidasi itu yang ini. Berarti di sini reduktornya adalah SO2. Oksidator itu apa? Oksidator itu yang mengalami reduksi. Kita lihat tarik garis reduksi. Yang mengalami reduksi itu yang mana? Yang mengalami reduksi itu adalah yang sini. Berarti Cr2O7 2-. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke jenis-jenis reaksi. Di sini ada yang pertama yang namanya reaksi bukan redoks. Nama redoks itu ada kan reaksi reduksi sama oksidasi. Berarti kalau bukan redoks berarti tidak mengandung reduksi maupun tidak mengandung oksidasi atau bahkan tidak mengandung keduanya. Gitu kan. Cara menentukan redoks itu kan kita harus tahu bilangan oksidasinya dulu. Berarti kita cek dengan cara menentukan bilangan oksidasi. Ini tidak memiliki muatan berarti dia sama dengan 0. O-nya sama Ca itu adalah unsur-unsur yang ada yang diketahui di dalam aturan yang mana keduanya itu kan. Ca termasuk golongan 2A berarti biloksnya adalah plus 2. O nya berarti adalah sama dengan min 2. HCl itu kan sama dengan 0. H sama Cl yang ada di aturan yang mana? Yang ada di aturan itu yang H sama Cl. H itu berapa biloksnya? H itu plus 1, Cl itu adalah min 1. CaCl2 sama dengan 0. Ca itu biloksnya adalah plus 2, Cl tinggal menyesuaikan, harusnya kan min 2, ya kan, karena Cl itu ada golongan 7A, biloksnya adalah min 1, min 1 kali 2 adalah min 2, kemudian plus 2 titik-titik sama dengan 0, ya berarti sini adalah min 2, kemudian H2O ini sama dengan 0, yang ada di aturan keduanya, berarti di sini hanya adalah plus 1 kali 2 adalah plus 2, O-nya adalah menyesuaikan min 2, kemudian kita cek, kira-kira dia mengalami perubahan atau tidak. Ca sebelum panah dengan Ca setelah panah sama-sama memiliki biloks plus 2, berarti dia tidak mengalami perubahan. Begitu juga dengan O. O sebelum panah dengan sesudah panah juga sama, tidak mengalami perubahan. H-nya juga sama, Ca-nya juga sama. Berarti reaksi ini dikatakan reaksi bukan redoks karena tidak mengandung reaksi reduksi maupun tidak mengandung reaksi oksidasi. Kemudian yang kedua reaksi redoks itu sendiri. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa reaksi redoks itu adalah mengandung reaksi reduksi sama oksidasi. Berarti kita cari tahu dulu biloks-biloksnya. Ya, berarti sama dengan ini adalah min 1 karena muatannya adalah min 1. Yang diketahui di dalam aturan adalah O. O itu adalah min 2. Min 2 karena O-nya ada 4 berarti min 8. Sehingga Mn-nya sama dengan titik-titik, min 8 sama dengan min 1. Sama dengan plus 7. Kemudian Fe2+. Fe2+ adalah bentuk ion, maka ion itu sama dengan muatannya, biloknya. Berarti di sini adalah plus 2. Kemudian ini juga sama, di sini adalah plus 2. Kemudian Fe2O3 itu sama dengan 0. O-nya, biloksnya sama dengan min 2. Min 2 kali 3 adalah min 6. Sehingga Fe2-nya adalah plus 6. 1 Fe-nya adalah sama dengan plus 3. Gitu kan? Kemudian kita cek Mn di sini adalah biloksnya plus 7. Di sini Mn biloksnya adalah plus 2. Mengalami perubahan? Mengalami. Kalau mengalami perubahan kita tarik garis. Plus 7 ke plus 2 itu naik apa turun? Turun. Kalau turun berarti dia mengalami apa? Mengalami yang namanya reduksi. Kemudian di sini adalah Fe. Fe di sini adalah plus 2. Plus 2 sama plus 3 itu naik apa turun? Naik. Berarti kalau naik mengalami perubahan berarti kita tarik garis. Plus 2 ke plus 3 namanya apa? Oksidasi. Gitu. Karena ada reaksi reduksi sama oksidasi maka dikatakan sebagai reaksi redoks. Kemudian reaksi yang ketiga adalah reaksi disproporsionasi. Reaksi disproporsionasi ini adalah reaksi di mana reaksi reduksi itu sama dengan reaksi oksidasi.
Berarti masih dalam lingkup redoks, cuman reaksi reduksi sama oksidasinya dia jadi satu. Maksudnya gimana? Oke, kita cari dulu biloks-biloksnya. Cl2 ini adalah molekul bebas. Kalau molekul bebas, biloksnya adalah sama dengan 0. Kemudian NaOH. NaOH adalah satu senyawa, tidak memiliki muatan, maka biloksnya sama dengan 0. Na itu berapa? Na itu adalah plus 1. Kemudian O itu berapa? O itu adalah min 2. H-nya adalah sama dengan berapa? H itu adalah sama dengan plus 1. Kemudian NaCl. NaCl sama dengan 0. Kemudian Na itu adalah plus 1. Cl-nya adalah min 1. Kemudian ada NaClO sama dengan 0. Kemudian mana yang ada di aturan? Semuanya ada di aturan. Kalau semuanya ada di aturan, berarti ada lagi aturan tambahan, yaitu urutan. Yang pertama yang harus dicari biloksnya adalah golongan 1A dan 2A terlebih dahulu. Kemudian baru ada golongan O dan H dan atau H. Baru golongan 7A. Ya, kemudian baru unsur-unsur yang lain. Oke, berarti di sini ada Na. Na itu ada di golongan 1A. Cl itu ada di golongan 7A dan O. Berarti yang kita cari terlebih dahulu adalah golongan 1A dulu. Berarti Na di sini ada di golongan 1A, berarti biloksnya adalah plus 1. Kemudian golongan O atau H sama 7A. Duluan yang golongan O, berarti O di sini adalah min 2. Sehingga Cl-nya adalah berapa? Plus 1 titik-titik min 2. Di sini adalah plus 1. Kemudian H2O sama dengan 0 yang ada di aturan. Keduanya ada di aturan, berarti bebas. Di sini min 2, di sini plus 2. Kemudian kita tarik garis yang mengalami perubahan. Kemudian Cl2 di sini 0. Kemudian Cl di sini sudah panah. Di sini ada min 1, ada plus 1. Berarti mengalami perubahan. Berarti kita tarik garis Cl ini. 0 ke min 1 naik apa turun? 0 ke min 1 itu turun. Berarti reaksinya adalah reduksi. Kemudian ada lagi Cl 0 ke plus 1. Berarti kita tarik garis juga 0 ke plus 1. Naik apa turun? Naik. Kalau naik berarti reaksinya oksidasi. Inilah yang disebut namanya reaksi disproporsionasi. Artinya reaksi reduksi sama oksidasinya ada pada satu unsur atau satu molekul atau satu senyawa. Kemudian jenis reaksi yang keempat adalah reaksi konproporsionasi. Masih hampir mirip seperti disproporsionasi, tapi kalau konproporsionasi, hasil reaksi reduksi sama hasil reaksi oksidasinya dia yang menjadi satu. Contohnya adalah seperti ini. Kita cari biloksnya terlebih dahulu. 2H2S ini sama dengan 0 karena dia tidak memiliki muatan. H sama S mana yang ada di aturan? H. Berapa biloks H? H itu plus 1. Plus 1 kali 2 adalah plus 2. S-nya berapa? S-nya adalah min 2. Gitu. Menyesuaikan. Karena plus 2 min 2 sama dengan 0. SO2 memiliki muatan? Tidak. Kalau tidak memiliki muatan berarti sama dengan 0. Yang ada di aturan yang mana? Yang O. O itu kan biloksnya min 2. Karena di sini ada 2O, berarti min 4. Sehingga S-nya berapa? S-nya adalah sama dengan plus 4. Kemudian 3S. S ini adalah suatu unsur bebas. Berarti berapa biloksnya? Sama dengan 0. Tidak dalam bentuk senyawa, tidak dalam bentuk apapun atau muatannya. H2O ini sama dengan 0. Mana yang ada di aturan? Keduanya ada di aturan, berarti bebas. Di sini ada min 2, di sini H2-nya adalah plus 2. Gitu. Kemudian kita tarik garis yang mengalami perubahan. H2 di sini adalah plus 2, H2 di sini juga ada plus 2. Kemudian S-nya di sini adalah min 2. Di sini S-nya adalah 0. Mengalami perubahan, kalau mengalami perubahan kita tarik garis. Min 2 ke 0 itu reaksinya naik apa turun? Naik. Kalau naik reaksinya oksidasi. Kemudian ada S lagi ternyata. S di sini biloksnya adalah plus 4 sebelum panah. Di sini sudah panah, S-nya adalah 0. Mengalami perubahan, mengalami.
Plus 4 ke 0 naik apa turun? Turun, berarti reaksinya adalah reaksi reduksi. Seperti itu. Kemudian inilah yang disebut sebagai reaksi konproporsionasi. Artinya hasil reaksi reduksi sama hasil reaksi oksidasi itu jadi kesatuan. Jadi ciri khasnya adalah kalau reaksi disproporsionasi yang sama itu ada di sebelum panah. Tapi kalau konproporsionasi yang sama itu ada di sesudah panah. Jadi, sekian dulu pembahasan yang berkaitan dengan reaksi reduksi sama oksidasi. Kita akan ketemu ke video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.